Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'da. Sakuming para rawuh, para kesepuhan, jebul paling sepuh, para wayah, para buyut, nih nonton buyut di barang yang insyaallah dirahmati dening Gusti Allah. Mbah D, Mbah Putri, Mbah Kakung yang kula hormati, Pak Nek, Pak D, Paman, Adik, sedaya mawon. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring karahmatan kenikmatan kita saged makempal wonten majelis mriki arisan keluarga intine, nanging inti paling pokok kita sampun sareng-sareng ndongaaken dumateng para luhur kita, ngirim donga niku sing pokok inti saking pertemuan menika. Nggih kan, kula minangka kegilir niki sahibul bait, sahibul hajat. Namung ngaturaken matur gunging panuwun, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran saudara-saudara semua, para anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut yang sudah bisa bersama-sama di tempat ini, di TPQ gedung yang ini diberi nama dari Yayasan Usman Ngali. Mbah Usman Ngali niku dados saking Mbah Samsuri minggah dhateng Mbah Hasbullah, lajeng minggah malih dhateng Mbah Usman Ngali. Nah, arisan keluarga Bani Khotim menika ingkang wekdal menika kita saged sareng-sareng makempal menika mungkin akan lebih saya sampaikan pada kesempatan ini karena tiba-tiba yang hadir di sini yang paling si mbah-mbah itu tinggal ini, generasi ini. Jadi kesempatannya mungkin lebih enak menggunakan bahasa Indonesia ya, karena saya yakin ini yang cucu-cucu ini sudah susah kalau harus menerima dengan bahasa Jawa gitu kan. Walaupun ya ini keprihatinan tersendiri, tetapi pertama sebagai tuan rumah ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam hal penyambutan kehadiran para wayah ini kurang berkenan, kurang baik ya, mohon dimaklumi. Namanya juga sudah Mbah Kakung gitu kan, banyak kurangnya ya kan. Yang kedua, terima kasih telah hadir di sini dan kami mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini semua. Pada kesempatan ini karena namanya saja kita kumpulan keluarga sebenarnya, dan yang lebih penting tadi sudah kita laksanakan bersama-sama tahlilan ya, tahlil ngirim donga dumateng para leluhur kita. Karena dengan tahlilan ini kita nguri-uri ilmu ingkang dipun turunaken dumateng kita sedaya kangge ngelaksanani salah setunggaling dawuh Kanjeng Nabi, damata ibnu adama in qata amaluhu illa min talatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kan niku sing ajeng kita niati sareng-sareng. Monggo ini tradisi yang harus terus kita kembangkan, karena ketika kita berdoa kita mati nanti, amal yang masih akan terus bersambung adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh kepada orang tuanya.
Jadi ya kalau kita sekarang mendoakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, nanti kalau kita meninggal juga insya Allah kita akan memiliki anak soleh yang juga akan mendoakan. Jadi bicara soal mendoakan kepada orang tua, kepada leluhur-leluhur kita, ini saya baru saja merunut ulang nasab Mbah Kiai Khotim itu sebenarnya dari mana. Ini penting untuk kita ingatkan karena setiap kali kumpulan kadang kita melupakan ini ya. Ya kita sudah selalu mendoakan ke beliau ya, tapi sebenarnya Mbah Kiai Khotim itu siapa? Jadi yang makamnya ini kalau Mbah Kiai Khotim, Mbah Kiai Khotim itu di Brumung. Tapi Mbah Kiai Khotim itu di atasnya bapaknya itu kan bin sinten Mas Mbah Syuhada kan. Mbah Syuhada ini yang kemudian binnya Syekh Marwan. Ada satu Syekh Marwan Al-Ma'nawi yang makamnya di Banjursari Bulus Pesantren, ya kan? Nah, ada dua versi Mbah Khotim bin Syekh Marwan bin Syuhada. Nah, bin Syuhada ini yang bin Syekh Marwan Al-Ma'nawi. Nah, ada dua versi Mbah Syuhada atau Nyai Syuhada itu loh ya. Tetapi ini tidak akan kita persoalkan itu. Yang harus kita ingat terus bahwa ketika itu bin Syuhada bin Syekh Marwan naik lagi ke atas itu, kalau yang tertera dalam silsilah yang ada di makam Banjursari itu garisnya terus ke Maulana Ishaq ya Mas, ya kan? Maulana Ishaq itu kan Sunan Giri, atau yang naiknya lagi kan ke akhirnya juga ke Wali Songo. Ketika ke Wali Songo, zuriyahnya itu sudah tercatat dan sahih itu garisnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami hanya ingin mengingatkan lagi kepada zuriyah Mbah Khotim, zuriyah Mbah Khotim itu kalau melihat silsilahnya seperti itu tetap ada darah Rasulullah yang mengalir. Ini yang harus kita ingat. Bukan kita untuk membangga-banggakan nasab ini seperti yang belakangan ini sedang rame. Ada lembaga namanya Robitoh Alawiyah yang kemudian menurunkan Habib-Habib itu sedang digugat ini. Jalurnya itu sudah ada penelitian Kiai Imaduddin yang dari Banten itu ini terputus gitu loh. Ternyata di runut-runut Robitoh Alawiyah itu bentukannya Belanda gitu. Jadi Syekh Mufti Batavia, Syekh Usman itu diangkat oleh Belanda untuk apa? Mengeluarkan fatwa bahwa perjuangannya keturunan Wali Songo itu haram gitu loh. Untuk melemahkan perjuangannya para kiai di zaman itu agar ini ditangkapi. Banyak kiai-kiai karena fatwanya itu kemudian dihukum, dibunuh, dibantai oleh tentara Belanda pada saat itu. Inilah yang kemudian perlu kita ingatkan pada kesempatan ini. Kita yang menjadi, kalau melihat silsilah itu yang sudah tercatat di Banjursari itu ya, di makam Syekh Marwan itu kita yakinlah bahwa di antara dalam darah kita itu mengalir darah Rasulullah yang itu harus kita jaga. Bagaimana kita senantiasa mengingat gitu kan, mengingat itu agar apa? Ya kita kecintaan kita kepada Rasulullah karena zuriyah kita itu juga ternyata sampai ke sana. Apapun profesi kita, pekerjaan kita nanti, anak-anak kita
itu senantiasa untuk diingatkan kita itu ke sana loh. Jadi kalau kita ziarah itu kita semakin meyakini bagaimana kita sekuat tenaga untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Paling tidak di dalam hal apa? Jadi dalam hal misalnya kesabaran. Saya itu tidak habis pikir bagaimana Ibu Suwargi itu mengajarkan kesabaran itu. Saya rasakan juga setelah ini, setelah tua gitu ya, setelah tua, iya ya dulu ibu saya ngajari kayak begini betapa sabarnya gitu kan, iya kan, itu betapa sabarnya gitu kan. Tetapi ternyata yang terekam lebih banyak itu apa yang disampaikan oleh ibu, ya kan, merasakan enggak ini, merasakan ya kan. Jadi sampai nasihat pesen agar setiap malam Jumat sebisa-bisanya baca surat Kahfi. Pesion teniki. Kalau Jumat atau hari Jumat baca surat Kahfi, okay. Itu saya yakin ada rahasia apa sih di situ, sehingga saya juga baru nemu belakangan ini bahwa hikmah dari itu adalah ketika membaca surat Kahfi itu. Coba di tafsir Jalalain itu asbabun nuzul surat Kahfi ternyata ada disebut di situ bahwa pada saat Rasulullah ditanya oleh pendeta Yahudi, ya Muhammad, nek pancen kowe nabi rasul, ngerti ora ceritane Zulkarnain gitu kan. Nabi Muhammad itu menjawab, besok akan saya jawab, karena pada saat itu belum mendapatkan wahyu. Tapi ternyata sampai berbulan-bulan ini wahyu itu tidak turun, malaikat Jibril itu tidak menjelaskan apa itu Zulkarnain gitu kan. Setelah beberapa bulan, setelah mendapat cemoohan dari pendeta Yahudi itu, baru surat Al-Kahfi itu turun. Tetapi turunnya di situ itu kan, coba kalau kita sempat membaca terjemah surat Kahfi ya, kita kan sudah diperintah nih kalau setiap Jumat harus membaca surat Kahfi. Tetapi kalau kita resapi di situ lebih banyak bercerita soal, jadi satu, Ashabul Kahfi, orang yang tidur di dalam gua selama 309 tahun, ya kan? Terus satu lagi soal pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Terus pertemuannya apa? Ada kisah soal Zulkarnain dan Juj wa Ma'juj. Itu dalam satu ayat, itu cerita-cerita dalam satu surat Al-Kahfi, itu cerita-cerita yang maha dahsyat itu sebenarnya. Ya kan, sekilas-kilas kita kan sudah pernah cerita tentang itu ya, sudah disampaikan itu. Yang maha dahsyat seperti itu di akhir ayat, di akhir surat itu kan. Ayat kedua sebelum yang terakhir itu, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau bihi madada, ya kan. Ilmune Gusti Allah kuwi angger ditulis nang nganggo lautan kuwi dadi tinta, nggo nulis ilmune Gusti Allah kuwi urung cukup senajan ditekak namaning pada sebanyak lautan itu, nggo nulis ilmune Gusti Allah itu tidak akan cukup. Kan itu. Nah, ini yang perlu kita renungkan itu. Dan mengapa ayat itu terus kemudian dilanjutkan yang ayat terakhir, qul innama nabasyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu semua, hanya diberi wahyu oleh Allah gitu kan. Jadi ilmu yang ada pada manusia itu ya sebenarnya bagi kita umat Rasulullah itu ya harus meyakini ilmu yang ada pada kita itu ya ilmu yang diberi oleh Allah gitu kan. Nabi Muhammad begitu pinternya itu karena beliau diberi wahyu oleh Allah gitu.
Itu penegasan ini karena pada saat kisah-kisah sebelumnya, ya, pada saat Nabi Musa merasa ilmunya sudah merasa paling pintar, itu kan menanyakan kepada Allah, ya Allah, adakah manusia yang masih bisa lebih pintar dari saya, gitu kan? Itulah Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk berjalan di lautan, ketemu yang itu kita kenal dengan Nabi Khidir itu. Nah, Nabi Khidir hanya menyampaikan ini pelajaran yang kemudian saya rasa resapi itu ini. Ketika Nabi Musa menyatakan akan berguru kepada Nabi Khidir, jawaban Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati amangnya sobro, ya kan. Kon ora bakal kuat melu aku di dalam hal kesabaran, ya kan. Di dalam hal kesabaran. Ini yang coba kita renungkan. Tapi jawab Nabi Musa, insya Allah, ya kan? Insya Allahu, ayatnya apa itu? Insya Allah aku harus sabar, gitu loh. Insya Allah aku bisa sabar, insya Allah, gitu loh. Insya Allah aku harus bisa sabar lah. Tapi ternyata di perjalanan ini kan ada begitu melihat anak kecil tiba-tiba dibunuh, protes, ora bener ini, gitu kan. Loh, kan jane orang oleh anu kan, ora sabar teman, gitu kan. Ya kan itu. Terus anak rumah akan roboh gitu kok. Di satu kampung dimintai makanan aja nggak ada yang ngasih, tapi ada rumah ini kok ya dibetulkan gitu loh, protes kan Nabi Musa. Kan jawab Nabi Khidir lalu qala alam aqul innaka lan tastati amangnya sobro, ya kan. Begitupun ketika naik perahu kemudian dilubangi, loh mau perahu kenapa kok harus dilubangi, gitu kan. Jawabnya ya itu tadi, qala alam aqul innaka lan tastati amangnya sobro, tidak kuat di dalam hal kesabaran. Jadi dalam Al-Kahfi ini dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sebenarnya pelajarannya apa? Dalam hal kesabaran. Ketika ilmu itu yang merasa paling pintar, ini ketika itu tidak sabar, ya belum apa-apanya, dan ilmu itu semua milik Allah. Kalau kita dapat ilmu itu ya karena Allah. Karena itu ayat yang tadi soal ilmu Gusti Allah ditulis dalam ditulis dengan tinta yang dibuat dari lautan jadi tinta untuk menulis ilmunya Allah itu tidak bakal cukup. Jadi yang lebih penting dari itu adalah soal kesabaran. Jadi mengapa? Jadi ketemunya mengapa? Gitu. Saya yakin Mbah dulu, coba Mbah jenengan itu nasihati apa soal kesabaran itu? Itu hanya bagian kecil dari nasihat ya. Ya saya ingatnya nasihat, saya melihat profil ibu saya itu jadi Mbah Juyute sampai ya. Itu dalam hal mengajarkan kesabaran gitu. Itu kan luar biasanya itu, dan perintahnya itu ya sebisa-bisa kalau malam Jumat baca surat Kahfi. Terutama dahsyatnya surat Kahfi itu. Selama ini yang kita mengerti itu kan satu keyakinan, kalau baca surat Kahfi dosa kita seminggu sebelumnya dan seminggu yang akan datang itu diampuni, ya kan. Mengapa diampuni? Yaitu kalau kita meresapi itu semua, insya Allah kita akan menjadi orang yang itu tadi, sabar ini. Sabar itu kunci kita mendapatkan sesuatu. Jadi ilmu sebesar apapun tanpa ada sabar, dia gak akan sampai kepada titik yang paling tinggi. Itu yang hikmah dari silaturahmi ini. Semoga saja ya kita pelan-pelan akan meneruskan itu. Jadi tradisi tahlilan, mengapa kok ya tadi sudah disampaikan ada hadis-hadis yang seakan disampaikan bahwa tahlil itu bid'ah, gitu kan. Ya karena ini memang didesain betapa dahsyatnya kekuatan tahlil untuk kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal.
Wah, kirim hadiah Fatihah apa itu nggak akan sampai ke orang yang mati. Ya nggak percaya, coba kamu mati duluan, gitu aja jawabnya kalau ada orang yang gitu kan. Ya buktikan saja. Nyatanya ketika saya kirim tidak pernah ada yang balik, ya kan? Kan nggak ada yang balik, gitu saja. Tapi kita yakini bahwa tahlil ini kunci ya, kunci kita untuk terus terhubung dengan zuriyah kita ke sana, dan insya Allah kita mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini acara silaturahmi seperti ini akan terus kita ya sebenarnya kita ajak semua lah ya, yang masih kecil-kecil. Saya yakin ada energi yang itu akan terus ada proses transformasi energi dari sana, itu akan terus, walaupun di sini nangis enggak, itu bagian dari proses untuk menyambungkan energi gelombang-gelombang ke sana, dan kita akan terus mendapat bimbingan dari Rasulullah dalam hal menjaga keimanan, keikhlasan, keihsanan kita, dan ya semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang itu tadi mukhlis ya, mukhlis betul. Dan sekali lagi yang berhubungan dengan kita zuriyah keturunan, yang harus kita ingat adalah ayat inna akramakum indallahi atqakum. Dulu pernah saya sampaikan ini, inna akramakum indallahi atqakum itu kan ayat yang mendahulunya itu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ayat yang biasa dibaca Mas, ya kalau pas pengantinan biasanya kan ya Yohanes inna jangan apa Mas? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, ya kan? Jadi mencipta manusia berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan kan, mempunyai jodoh, mempunyai suami istri, bersuami istri, litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, ya. Ketika mawaddah warahmah itu selama ini kita tafsiri sebagai kasih sayang, mawaddah itu kesejiwaan, mungkin lebih tepatnya itu. Warahmah itu kasih sayang. Kalau ajaran orang Jawa maupun orang Sunda itu biasanya saling asah, saling asih, saling asuh. Ini juga energi besar agar kita mencipta, menemukan mawaddah warahmah ini. Kita berkeluarga kan dasarnya mawaddah warahmah yang kemudian menurunkan, ya kan. Setelah berjodoh-jodoh kan ada anak keturunan, kan. Ada anak keturunan. Tapi di ayat yang lain itu tadi. Tapi ketika kita berketurunan itu kita selama ini berhenti pada mawaddah warahmah, itu membahasnya berhenti pada mawaddah warahmah. Ayat setelahnya itu kan sebenarnya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, orang kaum yang berpikir itu yang mestinya memikirkan, ya kan, harusnya kita selalu bagaimana memikirkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, ke pesantren yang benar, memilihkan guru yang benar, memilihkan sekolah yang benar. Itu kan harus kita pikir, ya kan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang mau berpikir, karena pada ayat yang lain ketika kita sudah berkeluarga, berketurunan, ya lagi-lagi di surat Kahfi itu al-malu wal banuna zinatul hayatad dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-mal wal banun, jadi harta kekayaan, ya kan, kita sudah berkeluarga, sudah bisa mengumpulkan harta kekayaan, ya kan? Dan sudah memiliki anak keturunan, itu hanya apa ya, wal baqiyatus al-mal wal banuna zinatul hayatad dunya. Zinatul hayatad dunya artinya apa? Perhiasan. Itu hanya perhiasan, ya kan? Yang kita anggap itu penting, kita kerja keras banting tulang demi anak, ya kan? Demi mengumpulkan harta, demi beli tanah yang luas, demi beli apa.
Itu ternyata itu hanya hiasan itu. Hiasan yang tidak kekal, karena wal baqiyatus sholihat, karena yang kekal itu adalah amal soleh itu di Al-Kahfi itu. Al-Kahfi awal-awal itu ayat berapa kurang paham. Tapi ternyata itu ada di situ ya. Kita merenungkan, rasakan itu Al-Kahfi itu gimana sih itu intinya itu. Oh di situ ya. Jadi itulah mengapa saya ingin kadang ya, ini kan yang saya renungkan itu lama, kenapa kok dulu ibu itu wanti-wanti sebisa-bisa malam Jumat maca surat Kahfi itu. Jadi ya monggo ini diteruskan, bagaimana ngajak anak-anak kita untuk wes lah disempatakan lah ya, ora sampai Jumat ya paling ora 9 pisan lah akhir malam. 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir itu kan dulu sih banyak. Kalau aku coba 10 ayat pertama Kahfi sama 10 ya minimalnya. Ya minimalnya ya. Sepuluh ayat pertama sama itu kan langsung terjelawi. Iya, jadi betul. Ya jadi karena ginilah ya, zaman sudah berubah ya. Jadi orang maunya pragmatis. Anak-anak kalau harus membaca sekian banyak itu ya sudahlah daripada tidak. Itu kan berlaku prinsip tak ada akar rotan pun jadi. Tak ada rotan akar pun jadi. Tapi sebenarnya kan yang ya saya yakin kalau kita melihat itu, karena yang ayat terakhir itu kan jelas betapa kita harus menyadari bahwa ilmu yang kita miliki itu semuanya itu juga dari Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang begitu tahu segala-galanya ibaratnya pada saat itu kan, sampai pendeta Yahudi menanyakan, kalau memang kamu Nabi, kamu ngerti enggak sih ceritanya tentang Zulkarnain gitu kan. Nabi itu menjawab besok gitu. Nah, ayat ini dalam tafsir Jalalain itu seakan juga merupakan teguran Nabi karena tidak insya Allah gitu loh. Kan Nabi Musa saja kepada Nabi Khidir untuk ditanya, apakah engkau tidak akan kuat di dalam hal kesabaran? Insya Allah saya kuat. Tapi ternyata tidak, ya kan? Hanya sabar saja. Nabi Musa sudah menyebut insya Allah saya sabar. Tapi ternyata juga tidak sabar gitu loh. Nah ini kan bahasa lain dari ketika Nabi Muhammad itu ditanya, kamu ngerti enggak tidak menyebut insya Allah gitu. Nah dalam Al-Kahfi itu sebenarnya ajaran bagaimana kita mengucap insya Allah itu ya bukan main-main gitu loh. Selama ini kalau insya Allah kadang kan kalau kita tidak sanggup dalam hati jadinya kurang bisa gitu loh. Ya insya Allah kayak gitu. Apa mana yang ditagih utang ya kan. Insya Allah minggu ngarep kayak gue. Jadi ngerti nak minggu ngarepnya ya orang duit ya kan. Tapi insya Allah dipakai untuk berbohong gitu kan. Ya itu. Iya jadi ya itu kita saya kadang merenungnya gitu. Nabi Muhammad tidak menyebut insya Allah itu sampai ibaratnya mendapatkan sanksinya dari Allah itu sebegitu rupa gitu kan. Yang saya renungkan ya mudah-mudahan kembali kita sebagai dzurriyyah Bani Khotim yang kita yakini bersambung dzurriyyahnya sampai ke Maulana Ishaq sampai Sunan Giri itu ya ke atasnya kesambungnya ke Rasulullah. Jadi ya dalam arti ya ayo kita sama-sama menjaga kita itu punya titipan nih ya kan, punya titipan dzurriyyah Rasul ya. Kalau sholawat kita sudah, sholawat apapun sudah kita amalkan ya menjadi tradisi kita itu. Tetapi dengan kita senantiasa berkumpul seperti ini, kalau orang Jawa bilang mangan orang mangan waton ngumpul, itu bukan berarti kok yang dipikir makanan, bukan. Kalau ngumpul insya Allah akan ada makanan, entah dari mana datangnya gitu loh. Tapi ngumpulnya ini loh yang kalau orang Jawa mengatakan pentingnya ngumpulakan balung pisah agar kita senantiasa ingat kepada intisari dari tulang itu kan dari darah yang kemudian bersambung ke sana, dan ini yang harus selalu kita ingat sama-sama. Jadi ini sambutan sebagai tuan rumah mungkin ya.
Ya karena tuan rumah dari perkumpulan suatu dzurriyyah itu ya memang harus menyampaikan, senantiasa ingat mengingatkan, ya kan. Bicara soal tawasobil haqqi wa tawasobil sabr itu ya harus selalu kita rasakan betul-betul kita ingin tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Jadi kalau kita innama anta mudzakir lastangalahi bimusaitir, itu juga kamu semua, kalian semua juga orang-orang yang juga harus mengingatkan, untuk saling ingat mengingatkan. Jadi dengan kita kumpul, yaitu tadi lita'arofunya itu juga harus lita'arofu untuk mencapai in akramakum indallahi atqakum. Ya kita kumpul itu kan mengamalkan bagaimana kita lita'arofu, ya kan. Ya sampai sekarang saya belum hafal nama-namanya cucu-cucu ini siapa, tetapi ya oh iya kalau kita kumpul ya lama-lama kan lita'arofu, saling mengenal gitu loh di antara kita sendiri, untuk apa? Mencapai in akramakum indallahi atqakum. Jadi inti dari itu semua ternyata adalah in akramakum indallahi atqakum. Jadi nasab itu tidak penting kalau tidak digunakan untuk kita lita'arofu gitu kan. Tetapi lita'arofu itu pun juga belum cukup kalau kita tidak inna akramakum indallahi atqakum, kalau kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Saya pikir itu inti dari yang saya sampaikan. Semoga saja ini kita akan terus ya. Kita akan terus kumpulan seperti ini ya sebisa-bisa kalau anak-anak kita memang sempat, kalau perlu memang disempat-sempatkan gitu loh, untuk terus kumpul ya secara bergiliran menjaga merawat itu tadi. Kita memiliki tugas, ya kan, tugas itu loh ya. Karena kita sudah yakin Bani Khotim itu kita kumpul di level ini ya 100 tahun yang akan datang mungkin Mas ini sudah jadi anak turunnya ini, ada yang jadi gubernur di Papua, ada yang jadi gubernur di NTT, yang di Aceh, bisa saja itu gitu loh ya kan. Ya 100 tahun yang akan datang kita sudah akan berapa generasi kan, itu sangat mungkin itu. Dan semua tentu yang kita raih adalah in akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.